Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Sugianto, NIM 1910411076. Di sini saya akan menjelaskan materi kemuhammadiyahan. 1. Pengertian tajrid dan tajdid. Pengertian tajrid. Tajrid secara bahasa berasal dari kata zarada yuzaridu tarjidan, yang bermakna asli, murni, tidak ada tambahan dan pengurangan. Tajrid bisa berarti suatu yang terkelupas seperti kulit terkelupas dari pohonnya hingga menjadi bersih, melepaskan pakaian dan semisalnya hingga tidak berpakaian, melepaskan rambut dari kulitnya dan sebagainya. Tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini sepuler tajdid sekalipun dimaksudkan adalah pemurnian hal-hal yang bersifat khusus. Istilah ini diperlukan oleh Din Syamsuddin dalam bukunya Muhammadiyah untuk Semua. Dikatakan bahwa Muhammadiyah berada antara tajrid dan tajdid. Dalam ibadah kita harus tajrid, hanya ikut kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan. Sedangkan dalam muamalah kita harus tajdid, yakni melakukan modernisasi dan pembaharuan. Lebih lanjut dikatakan bahwa Islam berkemajuan dan dimaksud oleh Muhammadiyah adalah Islam yang tidak sekedar muncul dalam nilai ibadah semata, tetapi menjadi penyeimbang antara pemurnian dan kemajuan. Misalnya, salat harus dilakukan dengan penghayatan dan pemandangan sekalipun singkat. Karena itu, Muhammadiyah menghendaki agar ada keseimbangan antara pemurnian yang bersifat dengan kemajuan atau yang disebut muamalah. Sedangkan secara istilah adalah orang mutakallim mencabut ucapannya dari perkara yang memiliki suatu sifat atau lebih dengan perkara yang lainnya memiliki satu sifat atau beberapa sifat berdasarkan cara yang mubalaghah, yang jelas dan benar. Dengan kata lain, bahwa tajrid adalah mengembalikan dan memurnikan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah kepada ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Muqbulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifar Baitaramanda, NIM 1910411077 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya, yaitu mengenai pengertian tajdid. Pengertian tajdid menurut istilah adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti jadada atau artinya pembaharuan atau menjadikan baru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaruan, modernisasi atau restorasi. Sedangkan secara istilah, modernisasi atau pembaharuan dalam Islam diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pembaharuan pemikiran dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ludianto, NIM 1910411079 manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari kelompok kami, yaitu tentang model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Model-model tajrid Muhammadiyah dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi hurafat dan bid'ah. Hurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bid'ah adalah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya masih kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya, selamatan dengan keduri dan tahlil dengan menggunakan lafaz Islam. Masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dalam berbagai peristiwa seperti kelahiran, hitan, perkawinan, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, dan sejenisnya.
Namun di antara macam-macam selamatan yang paling menonjol adalah selamatan kematian, yaitu terdiri dari selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan kahul. Selamatan ini selalu diiringi dengan membaca tahlil sebagai cara mengirim doa kepada si mayit. Bentuk hurafat lain yang biasa dilakukan orang Jawa adalah penghormatan kuburan orang-orang suci, sambil meminta doa restu, jimat, benda-benda pusaka yang dianggap memiliki kekuatan gaib yang bisa melindungi orang yang meminta doa tersebut. Realitas sosio agama ini yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan untuk melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syajali mengatakan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur-unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islami lainnya. Itu penjelasan dari model-model tajdid. Model-model tajdid selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seno Saputra, NIM 080. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Alfian. Saya akan menjelaskan model-model tajdid Muhammadiyah. Yang pertama yaitu konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan, hasil konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia, dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal saleh di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditunjukkan kepada komunitas Muhammadiyah, bangsa, dan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Yang nomor 2 yaitu Muhammadiyah bersifat terbuka. Maksud dari keterbukaan tersebut, Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitar kita. Dari sekian amal usahanya, contohnya seperti rumah sakit, sekolah, dan kampus, boleh dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Kalau Muhammadiyah mendirikan lembaga ekonomi dan usaha atau jasa, maka yang menjadi nasabah, partner, dan konsumennya pun bisa siapa saja yang membutuhkan. Yang nomor 3 yaitu tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan Islam itu sebagai agama yang berkemajuan, juga Islam yang berkebajikan, yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-masalah termasuk masalah kesehatan, pendidikan, dan masalah sosial ekonomi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Sofia Oktabella dengan NIM 081. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, saya akan menjelaskan tentang model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Jadi gerakan keagamaan Muhammadiyah ini tidak bisa dipisahkan dari pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sesuai dengan sikap dan pendiriannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih suka mewujudkan gagasan dan pokok pikirannya melalui tindakan nyata atau gerakan pembicaraan dan juga tulisan. Pada awal perjalanannya, Muhammadiyah sangat miskin dengan rumusan formal mengenai apa yang menjadi gagasan dan pokok-pokok pikiran yang ingin diperjuangkan dan juga diwujudkan. Rumusan formal hanya ditemukan dalam anggaran dasar atau status Muhammadiyah. Oleh karenanya, tindakan atau model gerakan keagamaan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui gerakan pemurnian dalam bidang akidah dan ibadah mahdoh. Dalam bidang muamalah duniawi, Muhammadiyah melakukan reinterpretasi akan Al-Quran dan Sunnah untuk menyelaraskan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisna Ernianti, NIM 082. Di sini saya akan meneruskan tentang penjelasan teman saya, yaitu yang poin kedua, melakukan gerakan dakwah dan tajdid yang bersifat pencerahan.
Pencerahan atau tanwir diwujudkan dalam gerakan pembaharuan pemahaman keagamaan, reformasi dengan sistem pendidikan Islam, pengembangan penata pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat berbasis penolongan kesengsaraan. Umum memajukan peranan perempuan muslim atau Aisyah di ranah publik, pengorganisasian zakat dan haji, merintis taman pustaka dan publikasi, tablik atau penyampaian yang mencerdaskan dan mengembangkan amaliyah islami yang memajukan kehidupan. Di Indonesia, Muhammadiyah telah berkiprah untuk menggerakkan kebangkitan bangsa, meletakkan fondasi negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945, menegakkan negara Republik Indonesia agar tetap berada dalam koridor konstitusi dan cita-cita kemerdekaan, melakukan kerja-kerja kemasyarakatan dan usaha-usaha modernisasi sosial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah menjadi pilar penting kekuatan masyarakat madani atau civil society dan melopori lahir era baru Indonesia dengan demokratis, menghargai hak asasi manusia, dan berwawasan kemajuan. Yang ketiga, membentuk dan memberdayakan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai salah satu aset sumber daya manusia dalam rangka bahu-membahu demi tercapainya tujuan Muhammadiyah, mengkaji kembali model dan semangat yang dilakukan oleh generasi awal Muhammadiyah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frayani Aziza Darmawanti, NIM 083 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya mengenai makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Ki Haji Ahmad Dahlan punya pendapat bahwa Islam yang masuk di Indonesia sangat berbeda dan dianggap bertentangan dengan Islam yang pahamnya. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi utusannya. Jadi, semua agama yang dibawa oleh nabi utusan Allah itulah yang disebut agama Islam. Adapun agama Islam yang berlaku sekarang ini adalah agama yang dibawa oleh utusan terakhir yang menyempurnakan Islam yang dibawa oleh nabi dan utusan Allah yang dahulu. Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir. Wujud agama Islam seluruhnya adalah berupa wahyu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadiyah bukanlah gerakan sosial keagamaan yang biasa, tetapi sebagai gerakan Islam. Selain terkena hukum pergerakan, Muhammadiyah dalam gerakannya terkait dengan Islam. Bergerak bukan asal bergerak, tetapi harus dilandasi, dibingkai, dan diarahkan dengan Islam. Islam bukan sebagai asas formal atau teks, tetapi menjiwai, melandasi, mendasari, mengkerangkai, memengaruhi, menggerakkan, dan menjadi pusat orientasi dan tujuan. Bukan sekedar Islam KTP, slogan, dan simbolik belaka. Itulah Islam yang berkemajuan sebagaimana yang menjadi semangat dasar gerakan Muhammadiyah dalam mengarungi perjalanan zaman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandika Wisjayanti, NIM 085. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang makna gerakan keagamaan Muhammadiyah. Segolongan pelaku gerakan dakwah wajib untuk berorganisasi dan terorganisir agar memiliki power yang lebih dalam menyebar nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Para pendahulu Muhammadiyah memaknainya dengan kaidah fikih, yaitu malayatim al-wajib ilahi dahuma wajib, yang artinya organisasi itu menjadi wajib adanya karena keniscayaan dakwah memerlukan alat organisasi tersebut. Di sisi lain, tujuan Muhammadiyah adalah untuk mencetak umat terbaik atau umat yang unggul. Sebagaimana pokok pikiran ke-6 anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa organisasi adalah satu-satunya alat untuk cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Di sini ada ciri-cirinya, yaitu yang ke-1, Muhammadiyah adalah subjek atau pemimpin dan masyarakat semuanya adalah objek yang dipimpinnya. Yang kedua, lincah atau dinamis, maju atau progresif, selalu di muka dan militer. Yang ketiga, revolusioner. Yang keempat,
dapat mempunyai pemimpin yang kuat, cakap, tegas, dan berwibawa. Yang terakhir, mempunyai organisasi yang susunannya lengkap dan selalu tepat atau up to date. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Anisa NIM 19 411087 dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan tajdid pada 100 tahun kedua. Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah pada abad pertama usianya pasti berbeda dengan abad kedua usianya, meskipun kontinuitasnya antara keduanya tetap ada. Untuk itu, paradigma model dan strategi terjadinya juga harus disesuaikan dengan perkembangan terbaru keislaman, baik dari metode ataupun praktek. Muhammadiyah harus melakukan upaya pembaruan from with yang meliputi strategi pembaruan gerakan pendidikan yang telah lama digeluti oleh Muhammadiyah, juga mengenal dengan baik dan mendalami metode dan pendekatan kontemporer terhadap studi Islam dan keislaman era klasik dan lebih-lebih era kontemporer, mendekatkan dan mendialogkan Islamic studies dan bersifat signitif terhadap perkembangan pengalaman dan keilmuan generasi baru Muhammadiyah atau generasi muda Muhammadiyah. Dan juga tanpa menempuh langkah-langkah tersebut, pastinya Muhammadiyah tidak akan menuju ke arah terwujudnya masyarakat dan peradaban utama. Karena jika mereka tidak melakukan langkah-langkah tersebut, pastinya mereka akan mengalami kesulitan dan sulit merespon isu-isu sosial, keagamaan global, dan isu-isu peradaban Islam kontemporer. Dalam memasuki fase kedua gerakannya, yakni memasuki abad kedua perjalanan sejarah Muhammadiyah, yang sudah tinggi waktu dan kesempatan untuk melakukan pembaruan paradigma tajdid di tubuh persyarikatan ini, kodifikasi dan konsensus tajdid yang terpadu dan efektif antara unifikasi dan dinamisasi dapat menjadi titik bagi transformasi paradigma tajdid Muhammadiyah. Selain itu, tidak akan terjebak dalam ekstremitas dan radikal, baik ke arah radikal ini maupun radikal kanan dan pemikiran Islam. Jadi di sini dalam menghadapi tantangan dari tahun pertama dan tahun kedua, abad pertama dan abad kedua usianya, Muhammadiyah menghadapi tantangan itu dengan menyesuaikan dengan perkembangan keislaman yang mereka tempuh saat itu. Mereka menyesuaikan dengan perkembangan keislaman dari baik teori maupun praktek. Jadi pastinya Muhammadiyah dapat menghadapi tantangan-tantangan itu dengan cara mereka menyesuaikan perkembangan terbarunya. Semoga dapat dimengerti penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajmat Farfakisi, NIM 201041256. Di sini saya akan membacakan tentang dua materi strategis dapat diselesaikan dalam Muhammadiyah yang menyangkut fondasi pemikiran yang fundamental dalam gerakan Islam ini, yaitu 1. Menyelesaikan atau memulai kembali penyusunan buku risalah Islamiyah yang berisi tentang Islam dalam berbagai aspek menjadi pandangan resmi Muhammadiyah. 2. Mengembangkan konsep secara tuntas dan luas tentang Manhaj Tahji mengenai 3 pendekatan dalam memahami Islam, yaitu Bayani, Burbani, dan Irfani. Pendekatan bersifat integratif tersebut, Bayani, Burhani, Irfani, sebenarnya dapat memecahkan atau merupakan jalan keluar dari kebutuhan atau ekstremitas yang selama ini menjadi bagian yang dianggap krusial dalam dunia. Pemikiran Muhammadiyah antara garis ekstrim, kelompok radikal tekstual versus radikal kontekstual atau kategori lain yang sejenis yang saling berlawanan secara diametral. Langkah diperlukan ialah A. Melakukan teoretisasi di mana ketiga pendekatan tersebut ditarik ke level epistemologi agar Manhaj Tarjih
diperlukan ialah A. Melakukan teoretisasi di mana ketiga pendekatan tersebut ditarik ke level epistemologi agar maha tarjih. Tajdid dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah memiliki bangunan epistemologis yang kokoh dan berada dalam paradigma perspektivisme. Banyak perspektif tidak tunggal, baik yang terintegrasi dengan ilmu-ilmu Islam klasik maupun kontemporer. B. Elaborasi metodologis, yakni penurunan kerangka berpikir pada ketiga pendekatan tersebut ke dalam berbagai cara pemikiran metode yang lebih detail, menjelaskan dimensi-dimensi ajaran Islam seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah pada tatara fakis. Dengan demikian, oleh perspektif pengembangan pemikiran Islam style, menjelaskan dimensi-dimensi ajaran Islam seperti akidah, ibadah, akhlak, dan muamalat duniawiyah pada tatara fakis. Dengan demikian, oleh perspektif pengembangan pemikiran Islam yang komprehensif dan memiliki landasan yang kokoh dalam ajaran Islam. Yang C. Menggandakan tajdid di bidang dakwah, organisasi, amal, usaha, pengembangan kader dan anggota, dan berbagai model aksi gerakan agar Muhammadiyah tampil menjadi gerakan Islam yang unggul dan itulah sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.